Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta yang datang di waktu yang salah, berakhir memilukan. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu, seperti ikut mencerminkan kekacauan di kepala Alia. Di balik kaca gedung tinggi tempat ia bekerja, tetes hujan seolah menari diiringi gemuruh langit. Alia duduk sendirian di ruang rapat yang mulai dipenuhi orang-orang bersetelan rapi. Ini hari pertamanya menangani proyek besar sebagai arsitek utama, dan ia tahu, satu kesalahan saja bisa menghancurkan segalanya. Tapi bukan proyek yang membuat jantungnya berdebar cepat. Itu karena seseorang masuk tepat saat ia hendak memulai presentasi. Pria tinggi dengan setelan abu-abu gelap dan mata tajam yang tampak menyelami siapapun yang ditatapnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Reza, konsultan utama dari perusahaan rekanan. Tatapannya sempat terpaku beberapa detik ke arah Alia, cukup lama untuk membuat gadis itu menunduk gugup. Saat tangan mereka bersalaman, ada getaran aneh yang menjalar, bukan karena dinginnya AC, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih asing. Reza duduk tepat di seberangnya. Sepanjang rapat, Alia berusaha fokus, tapi sulit mengabaikan suara Reza yang tenang namun tegas. Pria itu bukan hanya tampan, tapi juga cerdas dan percaya diri, kombinasi yang bisa membuat siapapun terjebak dalam rasa penasaran. Setelah rapat, Reza menghampirinya. Mereka berbicara tentang konsep desain, tapi perbincangan itu tak berhenti di situ. Entah bagaimana, mereka mulai bicara tentang hujan, tentang kemacetan Jakarta, hingga tentang tempat makan favorit. Reza bahkan sempat tertawa kecil saat Alia bercerita tentang pengalamannya tersesat ke gedung sebelah minggu lalu. Waktu seolah melambat saat mereka berbicara, seolah hanya mereka berdua yang ada di dunia. Hari-hari berikutnya mempertemukan mereka lebih sering. Setiap lembur malam terasa lebih ringan ketika Reza duduk di sebelahnya, menawarkan kopi hangat sambil membahas gambar teknik. Alia mulai menanti-nanti kehadirannya, mencari-cari sosoknya di balik pintu ruang rapat. Ia tahu perasaannya tumbuh, perlahan tapi pasti. Dan Reza tak pernah menolak kedekatan itu. Ia bahkan sering menatap Alia dengan cara yang membuatnya merasa seolah dunia sedang berhenti berputar. Namun justru di puncak kenyamanan itu, Alia mulai merasakan sesuatu yang janggal. Ada jeda di setiap kata Reza ketika mereka bicara tentang hal-hal pribadi. Setiap kali ia mencoba menggali lebih dalam, Reza berubah menjadi lebih tertutup. Seolah ada dinding tak terlihat yang berdiri di antara mereka, dinding yang hanya Reza tahu asal-usulnya. Dan malam itu, saat mereka duduk berdua di balkon kantor, memandangi lampu kota yang berkedip seperti bintang mati, Alia memberanikan diri bertanya, "Kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu, ya?" Reza menoleh. Wajahnya tak berubah, tetap tenang, tetap teduh, tapi mata itu seperti menyimpan badai. Ia tidak menjawab saat itu. Hanya menatap Alia lama, terlalu lama. Dan dalam diam yang menggantung itu, Alia merasa hatinya mulai retak, meski ia belum tahu kenapa. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, apapun yang sedang tumbuh di antara mereka, sepertinya tidak akan sesederhana cinta pada umumnya. Malam itu, setelah pertemuan terakhir proyek yang melelahkan, Reza mengajak Alia duduk di sebuah kafe kecil yang remang-remang, jauh dari hiruk gedung-gedung tinggi. Hawa dingin malam menyelimuti, tapi keheningan antara mereka terasa lebih berat dari udara. Alia menunggu, ragu-ragu, sementara Reza menatap ke dalam kopinya, seperti menimbang kata-kata yang akan keluar dari bibirnya. "Alia, ada sesuatu yang harus aku jujurkan," suara Reza pelan, nyaris berbisik, tapi penuh beban. Reza menghela napas panjang, matanya menatap lurus ke arah Alia yang kini terpaku mendengar. "Aku sudah bertunangan," katanya akhirnya. "Nadine, tunanganku, sedang menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Kami berencana menikah tahun depan." Kata-kata itu jatuh seperti pisau yang menusuk hati Alia. Dunia yang selama ini terasa hangat dan penuh harapan tiba-tiba berubah menjadi beku dan penuh kebimbangan. Alia merasakan perih yang tajam, bukan hanya karena cinta yang mulai tumbuh,
tapi juga karena kenyataan pahit yang datang tanpa ampun. Reza melanjutkan, aku tidak bermaksud menyakiti, tapi semuanya sudah diatur jauh sebelum aku mengenalmu. Namun, aku jujur pada perasaan ini, perasaan yang sulit untuk aku abaikan. Matanya penuh penyesalan, tapi juga sebuah keteguhan yang membuat Alia tahu bahwa ini bukan sekadar pengakuan biasa. Ada perang batin yang menghancurkan dalam diri Reza, dan ia terjebak antara tanggung jawab dan keinginan hati. Alia diam, mencoba menelan lumpur rasa kecewa yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Hari-hari berikutnya menjadi medan pertempuran antara logika dan hati bagi Alia. Ia berusaha menepis perasaan yang terus membelit, berusaha menganggap Reza hanya teman kerja biasa. Namun, setiap kali bertemu, tatapan dan senyum Reza seolah berbisik tentang cinta yang terlarang dan tak bisa diabaikan. Perasaan itu mengoyak jiwanya, membuatnya terjaga larut malam, bertanya-tanya apakah cinta memang harus datang pada waktu yang salah, atau apakah ia harus menyerah begitu saja demi sesuatu yang tak bisa ia miliki. Meski terluka, Alia memilih menutup rapat hatinya. Ia ingin melindungi diri, tapi saat Reza mengirim pesan singkat di pagi yang dingin itu, maaf, aku tak ingin menyakitimu. Kamu datang di waktu yang salah, Alia tahu perpisahan itu tak akan mudah. Cinta mereka, sesakit apapun, telah menancap jauh, membekas di hati yang rapuh dan penuh harap. Setelah pengakuan pahit itu, Alia memutuskan untuk mengambil langkah tegas demi melindungi hatinya yang mulai terluka. Ia mengajukan pindah proyek ke manajernya dengan alasan ingin mencari tantangan baru. Jarak menjadi tembok pelindung yang ia bangun rapat-rapat, berharap jarak itu bisa meredam rasa yang terus membakar di dada. Namun, setiap kali malam datang dan sepi menyelimuti, pikirannya tetap kembali pada sosok Reza, yang kini terasa begitu jauh namun tak pernah benar-benar hilang. Reza sendiri tak pernah berusaha mendekati Alia lagi. Bahkan pesan singkat yang dulu hangat kini menjadi dingin dan jarang. Di balik sikapnya yang menjauh, tersembunyi luka yang sama dalamnya. Ia tahu, keterikatan pada tunangannya adalah sebuah ikatan yang tak mudah diubah. Namun hatinya yang telah tergoda dan terikat pada Alia terus bergulat antara rasa bersalah dan kerinduan yang tak terucapkan. Mereka seperti dua jiwa yang terjebak dalam waktu yang tak berpihak. Hari-hari Alia di proyek baru penuh kesibukan, tapi bayang Reza tetap membayang di setiap sudut pikirannya. Ia berusaha menutupi rasa sakit dengan kerja keras dan kebisuan. Teman-teman di kantor mulai bertanya-tanya mengapa ia berubah menjadi lebih pendiam dan jarang tersenyum. Alia sendiri merasa seolah kehilangan bagian dari dirinya, bagian yang dulu hidup dan penuh harapan. Ia sadar, mencintai seseorang yang tak bisa dimiliki adalah perjuangan yang melelahkan dan menyakitkan. Pada suatu sore yang kelabu, tanpa sengaja Alia melihat Reza di koridor gedung lama tempat mereka dulu sering bekerja bersama. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang syarat arti. Reza hanya mengangguk pelan, tanpa kata. Itu adalah perpisahan yang terasa lebih memilukan daripada 1000 kata maaf. Alia tahu, ini adalah tanda bahwa jarak dan waktu memang memisahkan mereka dengan cara yang paling menyakitkan. Meski hati terbelah dan langkah berat, Alia bertekad untuk melanjutkan hidupnya. Ia ingin sembuh dari luka yang menganga, meski cinta itu telah mengukir sejarah di hatinya. Di balik keheningan dan jarak, tersimpan harapan kecil bahwa suatu hari nanti, waktu mungkin akan berpihak pada mereka, meski bukan hari ini, dan bukan di tempat ini. Waktu berjalan tanpa henti, namun luka di hati Alia tak kunjung sembuh. Ia mencoba menata hidup baru di kota yang sama, dengan pekerjaan yang sama, namun bayang-bayang Reza selalu menyelinap di sudut pikirannya. Ketika undangan pernikahan Reza tiba tanpa sengaja di mejanya, dunia alias akan runtuh dalam diam. Huruf-huruf di atas kertas itu berubah menjadi racun yang menusuk dada, mengingatkan bahwa cinta yang pernah mereka rasakan kini tak lebih dari kenangan yang harus disimpan rapat-rapat. Malam-malam Alia sering terjaga, menatap langit-langit kamar yang sunyi. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang yang pernah begitu dekat bisa berubah menjadi orang asing dalam hidupnya. Ia merasakan kehilangan yang begitu dalam, bukan hanya karena cinta yang hilang,
tapi juga karena harapan yang pernah ia bangun kini runtuh berantakan. Setiap senyum yang ia coba pakai di depan teman-teman hanya menjadi topeng untuk menutupi kesedihan yang sebenarnya. Sementara itu, Reza menjalani hari-harinya dengan beban yang berbeda. Pernikahannya dengan Nadine berakhir dalam diam dan kesepian. Ia kehilangan lebih dari yang ia kira, bukan hanya pasangan hidup, tapi juga dirinya sendiri. Namun, penyesalan itu datang terlambat, saat jembatan yang dulu menghubungkannya dengan Alia sudah terbakar habis oleh waktu dan keputusan. Dalam sunyinya, Reza menyadari bahwa cinta yang sejati tak bisa dipaksa atau dipilih dalam keadaan yang salah. Ketika berita tentang perpisahan Reza tersebar, hati Alia seperti tersayat lagi. Namun, kali ini rasa sakit itu disertai dengan kepedihan yang lebih dalam, penyesalan karena waktu yang mereka miliki tak pernah tepat. Ia menyadari, terkadang cinta bukan hanya soal memiliki, tapi juga belajar melepaskan. Melepaskan dengan cara yang paling menyakitkan, agar bisa membuka ruang untuk bahagia yang lain, di waktu yang mungkin lebih tepat. Di balik luka dan penyesalan itu, Alia mulai mengumpulkan kepingan-kepingan dirinya yang tercecer. Ia tahu bahwa cinta memang tak harus selalu berakhir dengan bersama. Ada kalanya cinta datang untuk mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan hati. Meski terluka, Alia berjanji pada dirinya sendiri untuk bangkit, menatap masa depan dengan harapan baru, tanpa bayang masa lalu yang terlalu berat untuk dipikul. 2 tahun berlalu sejak perpisahan yang menyakitkan itu. Alia kini berdiri di depan panggung konferensi arsitektur terbesar di Jakarta, berhasil menapaki puncak karir yang dulu hanya ia impikan. Namun, di tengah sorotan lampu dan tepuk tangan, hatinya tetap menyimpan ruang kosong yang tak pernah terisi. Saat itu, di antara keramaian, pandangannya tanpa sengaja bertemu dengan sosok yang sudah lama ia coba lupakan, Reza. Wajahnya yang dulu begitu akrab kini tampak lelah dan penuh penyesalan. Reza mendekat dengan langkah ragu, seolah takut kehadirannya akan membuka luka lama yang belum sembuh. "Alia," suaranya serak dan penuh beban, "aku terlambat, ya?" Tanyanya pelan, seakan mencari jawaban atas semua waktu yang hilang dan kesempatan yang terlewatkan. Alia menatapnya lama, merasakan kehangatan yang pernah ada di antara mereka menyala kembali sekejap, lalu memudar seperti bayangan di senja hari. "Aku tidak tahu apakah kita pernah punya kesempatan sebenarnya," jawab Alia lirih, suaranya dipenuhi campuran luka dan kedewasaan. "Mungkin kita memang bertemu di waktu yang salah. Tapi aku bersyukur pernah mengenalmu, walau harus berakhir seperti ini." Dalam tatapan itu ada keteguhan, bukan amarah, bukan penyesalan yang dalam, tapi penerimaan akan kenyataan yang pahit namun harus dijalani. Mereka berdiri di sana, berdua dalam keheningan yang berat tapi penuh makna. Tak ada kata-kata lebih yang perlu diucapkan. Karena cinta, seindah apapun, tak selalu tentang bersama. Kadang, ia tentang bagaimana kita belajar melepaskan dan menghargai waktu yang sudah lewat. Reza mengangguk pelan, memahami bahwa kisah mereka sudah tertulis rapi di lembaran masa lalu, bukan di masa depan yang belum pasti. Ketika mereka berpisah untuk terakhir kalinya, Alia merasa ada kedamaian yang tumbuh dalam dirinya. Ia tahu, cinta yang datang di waktu yang salah memang menyakitkan, tapi juga mengajarkan arti keberanian, keikhlasan, dan kekuatan hati untuk terus melangkah. Dan kali ini, dengan hati yang lebih tegar, Alia siap membuka lembaran baru, menyambut cinta yang mungkin datang di waktu yang tepat. Pertemuan yang membawa sejuta kenangan itu, Alia merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya mulai terlepas perlahan. Waktu memang tak bisa diputar kembali, namun ia sadar, hidup harus terus berjalan. Di balik luka dan penyesalan, kini ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya, sebuah keberanian untuk membuka lembaran baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu, cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang memberi ruang pada diri sendiri untuk tumbuh dan menemukan bahagia. Beberapa bulan berlalu, Alia fokus pada dirinya sendiri, menggeluti proyek-proyek arsitektur dengan semangat yang membara. Ia bertemu banyak orang baru, menjalin persahabatan yang tulus,
dan mulai memahami arti kebahagiaan dari hal-hal sederhana yang dulu terlupakan. Hatinya yang dulu rapuh kini mulai menguat, siap menyambut kemungkinan-kemungkinan baru yang terbuka di depannya. Meski bayang Reza tak pernah benar-benar hilang, Alia tahu bahwa hidupnya lebih dari sekadar masa lalu. Di sebuah acara seni yang tak terduga, Alia bertemu dengan Ardi, seorang fotografer yang juga tengah mencari arah hidup. Perbincangan mereka mengalir alami, penuh tawa dan cerita yang membuat Alia merasa nyaman dan dihargai. Tak ada beban masa lalu yang membayangi, hanya perasaan ringan yang membuat hatinya berdebar tanpa takut. Ini bukan pengganti, melainkan awal dari sesuatu yang baru, sebuah hubungan yang lahir dari kebebasan hati yang sudah pulih. Reza, dari kejauhan, mendengar kabar tentang Alia yang mulai menemukan kebahagiaannya sendiri. Ada rasa lega dan haru dalam hatinya. Ia sadar, mungkin takdir mereka memang bukan untuk bersama, tapi mengenal Alia tetap menjadi anugerah terbesar dalam hidupnya. Dengan berat hati, ia pun memilih untuk membiarkan masa lalu tetap menjadi kenangan, memberi ruang pada Alia untuk terbang lebih tinggi tanpa bayang-bayang yang mengikat. Dalam sebuah pagi yang cerah, Alia berdiri di balkon apartemennya, menghirup udara segar dengan penuh syukur. Ia tersenyum pada dirinya sendiri, menatap masa depan yang penuh harapan. Cinta yang datang di waktu yang salah telah mengajarkannya banyak hal, tentang kekuatan, keikhlasan, dan pentingnya percaya bahwa waktu akan mempertemukan kita dengan apa yang benar-benar pantas. Dan kini, dengan hati yang terbuka, Alia siap menulis kisah baru, di waktu yang tepat. Seiring waktu, Alia semakin menyadari bahwa perjalanan hidupnya bukan tentang seberapa cepat ia menemukan cinta, tapi seberapa dalam ia mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Setiap luka dan perpisahan yang pernah dialami mengajarkannya arti ketabahan dan kesabaran. Kini, ia berjalan dengan kepala tegak dan hati yang lapang, siap menyambut setiap kejutan yang diberikan hidup, tanpa takut akan masa lalu yang pernah membelenggu. Di balik semua cerita dan kenangan itu, Alia tahu bahwa cinta sejati tak selalu datang dengan cara yang mudah atau waktu yang tepat. Kadang cinta hadir sebagai pelajaran terberat, yang mengajarkan kita untuk melepas dan percaya bahwa yang terbaik akan datang pada waktunya. Dan ketika waktu itu tiba, cinta yang tulus akan mengisi ruang hati tanpa sisa penyesalan. Untuk kalian yang telah mengikuti kisah Alia dan Reza, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu, membuka hati, dan ikut merasakan setiap emosi yang mereka lalui. Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang perjalanan menemukan diri sendiri dan keberanian untuk melanjutkan hidup, apapun keadaannya. Meski Alia sudah berusaha melangkah maju, bayang-bayang masa lalu terkadang datang tanpa diundang, menyelimuti pikirannya dengan pertanyaan yang tak terjawab. Di tengah kebahagiaan yang mulai ia rasakan bersama Ardi, ada saat-saat di mana suara hati terdengar lirih, merindukan sosok Reza yang dulu begitu berarti. Perasaan itu bukan lagi tentang memiliki, melainkan tentang bagaimana kenangan bisa menjadi bagian dari siapa kita tanpa harus mengekang masa depan. Suatu malam, saat hujan turun deras, Alia duduk sendiri di ruang tamunya, membuka kembali buku harian lama yang selama ini ia simpan rapat. Setiap halaman adalah fragmen perjalanan cinta yang pernah ia jalani, pahit dan manisnya, tawa dan air matanya. Ia sadar, luka yang dulu terasa begitu dalam kini mulai berubah menjadi pelajaran berharga, menuntunnya untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Namun, bukan berarti ia menutup pintu untuk kemungkinan lain yang mungkin datang di masa depan. Sementara itu, Reza menjalani hidup dengan kesendirian yang membekas. Penyesalan dan harapan menjadi teman setianya, mengisi hari-hari yang sunyi. Ia tahu, cintanya kepada Alia adalah sesuatu yang tak pernah bisa ia ulang, sesuatu yang hilang karena waktu yang tak berpihak. Namun ia juga belajar untuk berdamai dengan masa lalu dan berusaha membuka hati, meski perlahan dan dengan hati-hati. Di saat yang berbeda, Alia dan Reza kembali bertemu secara tak sengaja di sebuah pameran seni. Tak ada kata yang mengalir deras seperti dulu, hanya senyum yang dipenuhi kehangatan dan penghormatan pada perjalanan masing-masing.
Mereka sadar bahwa cinta mereka memang indah, tapi bukan untuk dimiliki selamanya. Pertemuan itu menjadi penegasan bahwa terkadang, cinta terbaik adalah cinta yang membebaskan. Dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih lapang, Alia melangkah meninggalkan masa lalu, membawa setiap kenangan sebagai kekuatan untuk menyambut masa depan. Cinta yang datang di waktu yang salah telah mengajarkannya bahwa hidup bukan soal seberapa cepat kita menemukan cinta, tapi seberapa dalam kita belajar mencintai diri sendiri dan orang lain, tanpa syarat dan tanpa penyesalan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dalam cinta, waktu adalah guru terbaik yang mengajarkan kita arti keikhlasan dan harapan. Semoga kalian yang sedang berjuang dengan cinta atau hidup menemukan kekuatan dan ketenangan dalam setiap langkah yang kalian ambil. Percayalah, setiap hati yang terluka akan menemukan pelipur dan cinta yang sejati pada waktunya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini di channel YouTube kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share cerita ini jika kalian merasa terinspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga hari-hari kalian selalu dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan.